Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakra Shop. Kali ini kita akan mewawancarai seorang pengusaha ikan dan jangkrik di Desa Kebun Agung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Namanya Lubabul Anam. Sekarang masih sekolah atau gimana? Sekarang masih kuliah di Universitas Islam Negeri Jember. Sudah lulus? Belum, masih tahap. Masih proses? Ya, masih proses. Oh, ini kolamnya ya? Kolam ikannya. Ya, Sudah berapa lama ini usahanya? ini sekitar 2,5 tahun 2 semenjak tahun. COVID-19. Mengapa Mas kok pilih usaha ikan? Sebenarnya latar belakangnya itu karena COVID, terpaksa pulang, jadi bingung mau usaha apa. Kebetulan di Desa Kebun Agung sendiri banyak para peternak ikan, jadi saya ingin mencoba gimana sih berternak itu, seperti itu. Toh di samping lain dulu orang tua juga pernah coba ternak ikan, cuma gagal. Jadi saya berusaha kembali untuk menghidupkan itu. Kalau jualnya, kalau panen kemana? Kalau panen sebenarnya saya cari sendiri penjualnya, entah itu dari marketplace online atau kadang dari teman-teman sendiri yang beli. Untuk aktivitasnya ini mulainya jam berapa? Kalau mulai sih kira-kira ya jam 6 pagi. Ngasih makan ikan. Ya ngasih makan ikan, terus kita ngatur pengairan. Ya seperti itu. Kadang-kadang juga bersihin kolam. Selesainya jam berapa kalau selesai? Kalau selesai ya sekitar nggak tentu. Kadang jam 8 sudah selesai, kadang jam 9 paling lama itu. Sore makan lagi. Soalnya makan lagi. Berapa kali sehari? Sehari 2 kali. Untuk modalnya sendiri berapa ini? Kalau modal sendiri saya kan bertahap kan. Iya. Jadi saya mulai dari kolam yang kecil yang dulu itu kosong, saya isi. Saya modali dulu pertama 500.000 untuk beli benih ikan, terus untuk pakannya juga, baru buat kolam seperti ini. Untuk gimana? Dulu kan dimulai dari nol, saya dimulai dari nol. Modal awal itu cuma 500.000. Saya cuma beli benih ikan, terus sama pakannya. Setelah panen saya baru buat kolam seperti ini. Ini sekitaran biayanya 15 jutaan untuk satu kolam. Ada berapa kolam ini? Kalau sekarang untuk kolam yang besar 1, untuk kolam yang kecil itu ada 6, terus untuk kolam ukuran sedang itu ada 3. Untuk omsetnya sendiri berapa? Omset berapa ini? Per bulan atau per panenan? Kalau perpanenan kisaran 7 juta minimal. Minimal. Ya, Berapa bulan itu? itu sekitar 4 sampai 6 bulan. Berarti Tergantung ikan yang kita pelihara. setahun ada 3 kali panen ya? Ya, 3 kali panen. Ikannya apa aja? Kalau untuk sekarang ini, untuk kolam ini saya isi koi, terus di depan itu ada ikan sirap dan gurame. Ini rencana untuk kolam kecil-kecil ini saya isi koki. Tuh. Yang paling mahal Yang paling mahal koi. koi. Ya. Yang paling enak dipelihara. Sebenarnya kalau untuk segi pemeliharaan yang paling enak itu gurame. Soalnya gurame itu, apalagi kayak saya itu sistemnya gurame fase bibit. Jadi saya menjualnya itu ketika ukuran size dari 1 sampai 10. Masanya cepat, biayanya tidak terlalu banyak, perawatannya pun mudah.
Beda dengan ikan-ikan hias seperti ini. Ikan-ikan hias seperti ini butuh pengairan terus-menerus gitu. Walau di samping itu penghasilannya juga lumayan. Itu ukurannya senti apa? Senti. Senti. Di 1 cm, 2 cm, 3 cm sampai 10 cm baru saya jual. Berapa bulan itu? Kalau dari telur ya, telur sampai ukuran 10 itu biasanya 2 bulan sudah cukup kalau perawatannya bagus. Paling lama 3 bulan. Untuk bibitnya belinya di mana? Bibitnya saya biasanya online di marketplace kayak Facebook. Kadang-kadang juga teman-teman itu yang punya indukan gurame terus dia bibitin sendiri, kadang saya belinya juga di situ. Untuk harganya? Harganya kalau sekarang bibit itu 700 satu setnya. Satu set itu 10.000. 700. 700. Telur apa? Iya, berbentuk telur untuk gurame. Kalau untuk koki yang saya pesan sekarang bibitnya itu 275 per 1000 ekornya. Untuk hasilnya itu cukup ya untuk keperluan keluarga, kebutuhan sehari-hari, buat kuliah. Ya kalau untuk kuliah insya Allah bisa cukup. Untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah tidak terlalu membebankan orang tua. Untuk usahanya ini dibantu sama siapa? Apa sendiri atau gimana? Tetap ya kalau bicara orang yang paling membantu ya orang tua. Soalnya orang tua mengizinkan. Terus dulu juga ada kolam yang dibuat oleh bapak yang kosong yang memang itu saya kelola. Itu awal mulanya. Di samping itu juga ada beberapa teman-teman yang mengajari saya bagaimana cara budidaya ikan. Soalnya basic saya itu sebenarnya bukan di ikan. Basic saya itu lebih ke pendidikan, ke guru. Seperti itu. Mungkin pernah mengalami masa-masa kritis itu, kayak ikannya sakit, pakan naik, gimana? Ya, kalau itu ya setiap orang pasti pernah ya. Kemarin ikan saya baru mati. Banyak juga. Jadi kalau fase kritis setiap orang pasti mengalami kalau dalam dunia usaha. Apalagi permasalahan pakan. Pakan itu selalu naik, gak pernah turun. Seperti emas gitu. Kemarin saya dapat pakan itu 275. Sekarang harganya sudah 300 lebih. Gitu. Tapi kalau kita bicara untuk usaha ya, sebenarnya bukan problematika pakan itu mahal atau enggak, tapi stabilitasnya itu loh. Kalau pakan mahal otomatis ikan akan tambah mahal juga gitu. Value-nya gitu. Mungkin ada solusi ketika pakan naik, dikasih ganti pakan atau gimana? Kalau untuk pakan naik ya, biasanya saya pakai pakan yang silang. Jadi pakan yang berkualitas saya silang dengan yang pakan biasa. Seperti kadang ya, harga cacing biasanya juga kan naik turun. Itu kan pakan untuk ikan hias. Kadang saya silang dengan pakan ikan seperti pelet gitu. Ketika pagi saya kasih cacing merah itu, ketika sore saya kasih pelet. Untuk ikannya agar stabil kesehatannya gimana? Kalau agar stabil kesehatannya sebenarnya banyak. Seperti kita lihat kondisi air. Ketika air ini kotor harus segera diganti. Lah, untuk kegiatan rutin setiap pagi dan sore harus seperti itu mas. Nah, harus ada pengairan. Jadi kita atur airnya agar air itu terus berkucuran. Jadi air baru itu terus ada gitu. Untuk suka dukanya apa mas?
Suka dukanya gimana ya, ini kalau bicara sukanya, saya kerja karena hobi. Saya suka berternak, jadi tidak hanya ikan saja, saya juga berternak jangkrik, itu sukanya. Jadi kalau ada krisis, ada gagal panen, toh itu juga hobi saya gitu lah. Kalau dukanya kadang ya seperti peternak-peternak lainnya, ketika gagal panen gitu kita bingung mau muterin modal itu seperti apa gitu. Harus cari jalan keluar lainnya. Untuk motivasinya biar semangat melakukan usaha ini. Kalau untuk motivasi sendiri sebenarnya saya itu motivasinya cuma satu. Saya itu ingin hidup mandiri, ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya itu bisa. Karena latar belakang saya selalu dianggap remeh oleh orang-orang sekitar. Jadi saya ingin berusaha membuktikan itu di segala hal, terutama dalam dunia usaha. Ya, ini salah satu jalannya. Untuk harapan kedepannya, Untuk harapan kedepannya saya ingin membangun lebih banyak kolam, tidak hanya untuk beternak, tapi saya juga ingin jualan juga, dan jualannya tidak jualan yang tradisional. Saya ingin lebih modern jualan, misalkan jualan via web yang sekarang itu belum ada di daerah sini. Makanya hari-hari ini saya bekerja sama dengan pembuat web untuk membuat brand agar penjualan ini lebih mudah, bukan untuk saya sendiri tapi untuk peternak-peternak di desa ini juga. mungkin ada pesan untuk penonton nanti. Kalau untuk pesannya untuk penonton jangan pernah menyerah ketika mencoba. Namanya krisis itu pasti, namanya gagal itu pasti, tapi kalau kita tidak melewati, kita hanya berhenti, kita nggak akan bisa menyelesaikannya gitu. Kalau kita mau untung, kalau kita mau sukses, kita harus berusaha. Entah jalannya itu seperti apa, kita harus tetap jalan agar sampai dengan tujuan gitu. Baik, terima kasih banyak ya Mas Ya, atas ilmunya. sama-sama. Terima kasih banyak untuk Mas Lubab ya. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat bagi penonton untuk semangat bekerja untuk keluarga, istri, anak, dan orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.